Shalom mahasiswa yang terkasih, kita kembali belajar hari ini yaitu belajar teologi perjanjian baru secara sederhana dengan waktu yang singkat. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tolong kami untuk belajar teologi perjanjian baru. Tuhan memimpin kami, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita belajar hari ini yaitu teologi perjanjian baru. Ya, berkisar tentang kitab Galatia. Kemarin kita sudah belajar Roma 1-2 Korintus. Nah, dalam kitab Galatia ini kita tahu bahwa surat Galatia ditulis oleh Paulus dengan tema keselamatan karena kasih karunia oleh iman, atau keselamatan disebabkan oleh kasih karunia atau iman. Jadi kita tahu bahwa surat Galatia ini ditujukan kepada jemaat yang sebagian besar adalah orang-orang berlatar belakang kafir atau tidak percaya Tuhan, dan sebagian besar lagi orang-orang Yahudi. Latar belakang ini orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi ini menyatu dalam suatu jemaat, dan orang-orang Yahudi ini lebih dominan rupanya sehingga mempengaruhi anggota jemaat yang lain dengan ajaran-ajaran dalam Yahudi yang lama, yaitu perjanjian lama, membawa perhambaan, bahwa harus melakukan hukum Taurat dan juga masalah sunat secara jasmani. Ya, jadi kita belajar bahwa surat-surat ini berdasarkan belajar kepada surat ini ditujukan pada jemaat di Galatia. Nah, adapun kita harus belajar juga bahwa tujuan atau persoalannya itu apakah dengan iman kepada Yesus sebagai Tuhan sebagai syarat satu-satunya selamat, atau yang kedua apakah dengan ketaatan melakukan hukum atau upacara atau peraturan agama Yahudi tertentu dari perjanjian lama diperlukan untuk memperoleh keselamatan lagi di dalam Kristus. Nah, ini yang menjadi perdebatan di dalam hal ini. Paulus memberi surat kepada jemaat dalam hal ini, yaitu dengan tujuan bahwa untuk menegaskan bahwa dalam syarat-syarat atau yang dituntut hukum seperti sunat di bawah perjanjian lama atau sunat jasmani tidak ada hubungannya dengan perjanjian kasih karunia Allah di dalam Kristus untuk keselamatan di bawah perjanjian baru, dan menegaskan bahwa kita atau jemaat yang sudah menerima Roh Kudus dan hidup rohani oleh iman kepada Yesus Kristus, jadi bukan oleh ikatan karena melakukan hukum Taurat perjanjian dalam perjanjian lama itu sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa dua hal ini memang sering terjadi perdebatan, apakah dengan melakukan hukum Taurat itu dengan sungguh-sungguh lalu dengan sunat jasmani menentukan jemaat itu sendiri untuk selamat, ya, untuk masuk surga lah bahasanya, ya kan? Nah, inilah yang menjadi perdebatan dalam kitab Galatia ini tuh hidup perdebatan masalah soteriologi keselamatan. Jadi dalam Galatia ini dikatakan bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan karena hanya menuntun kita kepada Kristus. Galatia 3 ayat 24. Jadi janji tentang juru selamat pasal 3 ayat 16, manusia sudah terjual di bawah dosa pasal 3:11. Kristuslah yang memerdekakan manusia itu sendiri dari dosa pasal 5 ayat 1. Jadi mencakup isu kesulitan semua manusia untuk memperoleh keselamatan pasal 2 ayat 2 dan juga ayat 16. Karena itu Allah berikan juru selamat, yaitu pasal 1 ayat 4 atau pasal 3 ayat 16. Ini berbicara karena temanya adalah berbicara adalah tentang hal ini, adalah bagaimana kemerdekaan manusia itu diselamatkan. Memang jadi perdebatan antara melakukan perbuatan baik, jadi polemik. Tidak hanya di beberapa teks, ya, seringkali melakukan hukum Taurat dibandingkan dengan iman kepada Yesus Kristus, yaitu pasal 2 ayat 16. Sesungguhnya dalam satu ayat tunggal Paulus menempatkan melakukan hukum Taurat dan iman kepada Kristus secara bertentangan sebanyak 3 kali dalam surat ini.
Ya, melakukan dan percaya dipertentangkan juga dalam Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 12. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat terkutuk karena mereka gagal melakukan hal itu seperti yang dituntut oleh Allah itu sendiri, harus sempurna, ya kan? Sebaliknya diteguhkan dalam Habakuk ayat 2 pasal 2 ayat 4, kebenaran Allah diperoleh bukan melakukan hukum Taurat, melainkan dengan iman. Sesungguhnya kebenaran dengan melakukan hukum Taurat dan percaya eh, kepada Allah secara khusus saling bertentangan dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 12. Memang hukum Taurat menuntut perbuatan baik untuk memperoleh kehidupan eskatologis, tapi iman bekerja dengan prinsip yang berbeda, memandang kepada Kristus untuk menyingkirkan kutuk itu. Ya, pasal 3 ayat 13 dan 14. Oleh sebab itu, jika warisan diterima berdasarkan hukum Taurat, janji Allah dan iman dihapuskan dengan dasar untuk pemberian Allah. Saudara bisa lihat di dalam Galatia 3 ayat 18. Oleh karena diberikan berdasarkan janji Allah, warisan itu pasti diwujudkan dan diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dan bukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan baik bagi Allah. Jadi janji itu diberikan pada orang yang percaya pada Allah, bukan karena melakukan perbuatan yang baik bagi Allah. Nah, ini yang harus kita pelajari dari hal-hal di mana kita harus mempelajari tentang iman itu sendiri dengan perbuatan baik. Sementara kita belajar bahwa manusia terjual di bawah dosa pasal 3 ayat 11 sampai 12. Manusia yang percaya Yesus memperoleh jalan ke surga, dibenarkan di hadapan Allah. Kristus menjadi kutuk karena kita. Hal ini menyatakan secara tidak langsung bahwa ia sendiri tidak berada di bawah kutuk untuk dirinya atau karena dirinya. Pasal 3 ayat 13. Kristus diutus Allah untuk waktu tertentu dan dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat. Pasal 4 ayat 4. Jadi di sini kita bisa lihat solusi dari manusia diselamatkan. Manusia yang terjual di bawah dosa, hanya Kristus satu-satunya menjadi solusi atau juru selamat bagi manusia yang berdosa, tapi kepada yang percaya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa orang itu percaya baru melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan karena perbuatan-perbuatan baik supaya dia mendapat keselamatan. Ini berbeda dengan pandangan-pandangan berbagai agama di dunia. Jadi saudara bisa renungkan hal ini. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Jikalau ada pertanyaan boleh diajukan kepada saya atau lewat WA atau lewat email. Tuhan Yesus memberkati.